Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah ajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang senantiasa kita berharap semoga hadirnya kita di majlis ini diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan maghfirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian daripada kitab Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang menjelaskan tentang takwa atau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahya imtithalu awamirihi wajtinab nawahihi. Takwa yang artinya atau definisi daripada takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhul fit taqwa, dan juga termasuk di dalam ketakwaan itu al-kamilah, yang sempurna adalah mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang menjelaskan wa rubbama dakhala fiha ba'da dzalika fi'lul mandubat, dan juga termasuk di dalam ketakwaan itu mengerjakan apa-apa yang disunnahkan dan menjauhi apa-apa yang dimakruhkan. Wahia a'la darajati taqwa, dan ini termasuk bagian derajat yang tinggi daripada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya mengerjakan apa yang wajib dan menjauhi apa yang diharamkan, akan tetapi juga mengerjakan apa yang disunnahkan. Jadi di atas kewajiban dia mengamalkan kesunahan, dan juga meninggalkan segala sesuatu yang makruh, bukan hanya yang haram, yang makruh pun ia tinggalkan. Nah, ini a'la darajat at-taqwa atau derajat ketakwaan yang paling tinggi. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik takwa. Yang di dalam tafsir disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Khafullah haqqa khawfihi, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud takut kepada Allah dan bagaimana caranya? Wa dzalika bi an yuta'a fala yu'sa, yaitu dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bersyukur kepada Allah dan tidak kufur akan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasalah berpegang teguh kepada ajaran Islam ila akhiri hayatikum, sampai penghujung daripada kehidupan kalian.
litalqullaha wa antum alaih, sehingga kalian itu berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari kalian dalam keadaan apa? Dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita apa? Untuk bertakwa dengan sebaik-baik takwa. Takut kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takut, yaitu dengan taat kepada perintahnya dan menjauhi daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, atau tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna, dan jangan sampai kalian wafat illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah kepada ajaran Islam sampai penghujung hidup kalian, sehingga kalian kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bukan dalam keadaan kufur, tapi dalam keadaan apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah yang artinya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bab takut kepada Allah kita sudah bahas perbedaan antara takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama. Kita itu sebagai manusia kalau takut kepada sesuatu, kepada makhluknya Allah, kita akan lari dari sesuatu yang kita takuti. Man khafa syai'an haraba minhu. Siapa yang takut kepada sesuatu, dia akan lari menjauh dari sesuatu yang dia takutin. Takut sama ular, ngelihat ular lari menjauh. Takut sama harimau, ngelihat harimau lari menjauh. Wa man khafa Allah, akan tetapi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, haraba ilaihi, justru rasa takutnya itu menjadikan dirinya berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah berarti dia meninggalkan perbuatan maksiat, yang artinya dia sedang mendekat kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah berarti dia apa? Taat kepada Allah, berarti dia sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan siapa? Orang-orang yang berbuat baik, yaitu yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal qiyam bi huquqihi, dan menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, wa luzumi ta'atihi, dan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita siapa yang bertakwa kepada Allah, walladzina hum muhsinun, dan mereka yang berbuat baik, yaitu yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dia menjaga hak-haknya Allah, menunaikan hak-haknya Allah, dan senantiasa taat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan dirinya, menunjukkan kedekatan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bersama dengan kita, kita nggak kehilangan sesuatu. Tapi kalau segala sesuatu bersama dengan kita, Allah nggak bersama dengan kita, maka sesungguhnya kita nggak memiliki apapun. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan hambanya yang bertakwa, dan kita tergolong orang tersebut, maka kita mendapatkan anugerah yang besar. Kita mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan daripada orang-orang yang bertakwa. Apa? Dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil makna secara harfiah, kita itu kalau punya kenalan orang besar misalnya, orang besar itu selalu bersama dengan kita, kita merasa tenang, butuh apa-apa tinggal bilang sama dia. Lah bagaimana kalau orang itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang kurang. Dia butuh sesuatu tinggal minta sama Allah. Ada sesuatu yang membahayakan dirinya, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala
yaitu taatlah kepada Allah, jauhi perbuatan maksiat, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar. Wa qulu fi jami'i ahwalikum wa syu'unikum qawlan mustaqiman muwafiqan lis-shawab khalian minal kidhbi wal batil, yaitu ucapkanlah dalam keadaan kalian, dalam keadaan apapun, ucapkanlah ucapan yang mustaqim, yang lurus, yang benar, yang tidak bertolak belakang dengan syariat, yang terbebas daripada ucapan-ucapan yang batil dan juga ucapan-ucapan yang dusta. Diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan diperintahkan untuk mengucap ucapan yang baik, ucapan yang benar, yang jauh daripada kebatilan. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita juga, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian, yaitu sesuai dengan kemampuan diri kalian. Wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum, yaitu taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya Allah apa dikerjakan, larangannya Allah apa dijauhi. Dan kemudian kita diperintahkan untuk berinfak, mengeluarkan harta kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka itu baik bagi kita. Dikasih harta sama Allah, kita nggak lupakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa man salima minal bukhli, orang yang selamat daripada kekikiran, orang yang selamat daripada perbuatan syuhha, fa ulaika humudz dhafirun bi kulli khair, maka dia adalah orang-orang yang beruntung dari segala kebaikan. Orang-orang yang faiz, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Siapa? Orang-orang yang terbebas daripada sifat kekikiran. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas apa itu bukhul. Orang yang kikir, orang yang pelit, gak mau mengeluarkan hartanya sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Allah. Zakatnya gak mau dikeluarkan, sedekahnya gak mau dikeluarkan. Para ulama menjelaskan bukhul itu biasanya bersangkutan dengan harta, tapi kalau syuhha lebih parah, kikir, hartanya nggak mau dikeluarkan, berbuat baik untuk orang lain yang bermanfaat bagi orang lain juga nggak mau. Jadi sifatnya lebih umum. Kalau bukhul kikirnya cuma sama harta, kalau syuhha kikirnya itu mencakup keseluruhan, sampai berbuat baik yang bermanfaat bagi orang lain dia nggak mau. Ini dikatakan dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi, yang selamat daripada sifat ini, fa ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung kalau terbebas daripada sifat kikir ini. Dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi dirinya dari setiap bencana, baik bencana dunia maupun bencana akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bukan hanya diberikan jalan keluar bagi kesusahannya, bagi kesempitannya, akan tetapi dia akan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Nah, ini keutamaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya masalah, supaya terbebas dari masalah, keluar dari masalah, caranya gimana? Ikhtiar, benar ikhtiar, tapi jangan lupakan nambah ketakwaan kepada Allah. Karena yang ngasih masalah siapa? Allah. Yang punya jalan keluar, yang bisa ngasih jalan keluar siapa? Allah. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tips kepada kita yang punya masalah, yang sedang dalam keadaan weak, sempit, yang dalam keadaan mungkin diuji sama Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat jalan keluar gimana? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Janjinya Allah, barang siapa yang bertakwa, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari setiap permasalahannya, dari setiap bencana yang sedang menimpa dirinya.
Bukan hanya dikasih jalan keluar, tapi dikasih bonus sama Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terduga-duga. Dulu Al-Habib Umar bin Hafid pernah membawakan kisah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini pernah ketemu sama orang yang kerjaannya di hotel. Kemudian orang ini bilang sama beliau, "Ya Syekh, saya ini kerja di tempat yang penuh dengan perbuatan maksiat. Ya ada minuman kerasnya, ya kamar ini kadang dipakai untuk berbuat maksiat. Ini gimana? Tapi saya ini kepala keluarga, saya harus ngidupin keluarga saya harus ada tanggung jawab yang harus saya lakukan, yang harus saya penuhi. Tapi di samping itu saya tahu pekerjaan saya ini sumbernya dari sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang nggak baik. Bagaimana menurut Anda? Apakah saya tak nyari kerjaan yang baru kalau dapat ini pekerjaan yang lama saya tinggalkan? Atau bagaimana?" Maka diingatkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dan akan diberikan rezeki yang tidak berduga-duga. Lah bagaimana kau mau dapat jalan keluar dari permasalahanmu kalau kau meninggalkan takwa? Kalau kau tahu ini pekerjaanmu pekerjaan yang haram, tapi nggak kau tinggalkan, ya sampai kapanpun kau nggak akan dapat jalan keluar. Kau nggak akan dapat rezeki yang tidak terduga-duga. Tapi ketika kau meninggalkan karena rasa takutmu kepada Allah, kau meninggalkan karena kau tidak mau berbuat maksiat kepada Allah, karena kau mau taat dengan perintahnya Allah, kau sedang bertakwa. Yaj'al lahu makhraja. Maka ketika engkau bertakwa, engkau akan diberikan jalan keluar oleh Allah atas masalahmu, dan engkau akan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Tapi kalau enggak bertakwa, lah gimana mau dapat jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala? Yang ada tambah kerasan, yang ada justru malah diuji sama Allah taala. Ini saya tahu di perbuatan maksiat, tapi saya enggak punya gantinya. Misal, saya tak nyari. Sya'rawi kepada orang yang tadi mengeluhkan tentang kehidupannya kepada beliau, maka beliau sarankan untuk apa? Bertakwa kepada Allah agar masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki yang tidak terduga-duga. Kemudian dilanjutkan dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Punya perkaranya dimudahkan sama Allah. Kalau apa? Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, perbuatan-perbuatan buruknya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'zim lahu ajra, dan dia akan diberikan pahala yang berlimpah, pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertakwa, berarti dia ngerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhin apa yang dilarang oleh Allah. Takwanya ini menjadikan apa? Yukaffir anhu sayiatihi. Perbuatan-perbuatan dosanya akan diampuni sama Allah. Karena apa? Dia sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang kau persiapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Berhati-hatilah dengan apa? Yaitu iqab, dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup ini bakal datang yang namanya kematian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, yaitu di hari kiamat. Jangan tenang-tenangan, kita semua bakal mati, bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu mengetahui segala perbuatan yang kau lakukan. Apa yang kau lakukan hari ini kelak akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan melakukan sesuatu kecuali apa? Yang kelak akan membahagiakan dirimu ketika engkau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jangan melakukan sesuatu yang justru kelak akan menjadikan kita menyesal. Yang justru kelak akan menjadikan kita menangis. Kenapa kok saya melakukan itu? Dan kita sebagai manusia kan kadang mikirkan masa depan.
Saya berbuat ini supaya masa depan saya seperti ini. Anak saya didik seperti ini, saya persiapkan untuk masa depannya. Jangan lupa juga dengan masa depan yang abadi, yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Jangan sampai masa depan dunia diperhatikan secara maksimal, tapi masa depannya akhirat sama sekali nggak diperhatikan. Padahal dunia. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Yaitu minal a'mal liyaumil qiyamah. Perhatikanlah amal-amal kalian untuk kelak di hari kiamat ketika dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita justru malah menyesali perbuatan-perbuatan yang selama ini kita lakukan di dunia. Dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia itu tolak ukur derajatnya diukur dari mana? Dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajatnya manusia nggak dilihat dari apa? Dari kekuasaan, dari jabatan, dari gantengnya, dari tampannya, atau dari ekonominya. Enggak. Yang dilihat sama Allah dari ketakwaannya. Semakin orang itu bertakwa, semakin mulia derajatnya. Ada orang yang mungkin kaya raya tapi dia nggak bertakwa, rendah di mata Allah. Tapi ada orang yang miskin sekali, namun bertakwanya kepada Allah luar biasa. Dia orang yang derajatnya tinggi. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mulia, yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa fi riwayatin wal iffah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wa ma yanbaghi 'alal insan fi'luhu li salahi halihi wa malihi fid dunya wal akhirah, yaitu sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Apa perbuatannya itu untuk kebaikan dirinya, kebaikan keadaannya, dan juga hartanya untuk kebaikan dunianya dan juga kebaikan akhiratnya. Dalam doa ini Nabi SAW meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk daripada Allah, wattuqa, dan dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wal afaf wal ghina. Jadi dalam kehidupannya di dunia, yang bagi ayyahtadiya ilaihi min amril ma'ashi wal ma'ad. Orang hidup di dunia, tuntunannya siapa? Nabi Muhammad. Hendaknya dia dalam kehidupan dunianya dan dalam mempersiapkan dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dicontoh siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan di jalan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, wa makarimil akhlak, dan budi pekerti yang luhur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullama yajibu ayyattaqiya minhu minasyirki wal ma'asi, dan hendaknya dia berlindung menjauhi apa perbuatan syirik dan juga perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah agar diberikan huda dan juga at-tuqa. Kemudian wal afaf, iffah an kulli ma harramallahu alaihi, jaga dirinya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina, maksudnya ghina, kaya di sini apa? Kaya daripada manusia, butuhnya hanya kepada Allah. Butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muradu bihi al ghina amma siwallah. Jadi merasa kaya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Butuhnya hanya kepada Allah. Bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini doa ini juga perlu kita baca setiap hari. Perlu kita baca setiap hari, minta sama Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Supaya apa? Kita jalan di jalan petunjuknya Nabi Muhammad, yang dibawa sama Nabi Muhammad. Kita jalan hidup di dunia ini dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya apa?
supaya kita diberikan sifat iffah, dijauhkan daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Wal ghina, butuhnya hanya kepada Allah. Manusia perantara. Orang kalau sudah butuhnya sama Allah, nanti Allah akan datangkan manusia yang menolong kebutuhannya. Manusia sebagai perantara, tapi yang memberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan burukmu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Taqwallah subhanahu wa ta'ala wa dawamul muraqabah. Dalam hadis ini kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam keadaan muraqabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mempergauli manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini 3 hal ini, bertakwa dimanapun kau berada. Iringi perbuatan buruk dengan kebaikan, supaya apa? Keburukan kita dihapus sama Allah subhanahu wa ta'ala, dan bergaul dengan manusia dengan budi pekerti yang luhur. Ini semua apa? Min alamatis shalah, termasuk daripada tanda-tanda kebaikan. Allati yanbaghi tawafuruha fil muslim, yang hendaknya seorang muslim itu melakukan ini, menjadikan dirinya senantiasa bertakwa kepada Allah. Kalau berbuat salah langsung diiringi dengan kebaikan, dan mempergauli manusia dengan budi pekerti yang luhur. Ini tanda-tanda kebaikan yang ada pada manusia, dan hendaknya manusia mengerjakan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan demikian wa yakuna aqraba ilal jannah, dia akan menjadi orang yang dekat dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, yang pertama apa? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Takutlah sama Allah, perintahnya Allah kerjakan, maksiatnya Allah jauhi. Haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Ai fi kulli makanin, dimanapun engkau berada, dalam keadaan seperti apapun, kau sendiri, di hadapan orang banyak, kau di pasar, kau di rumah, senantiasalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bertakwanya hanya di luar rumah, dalam rumah nggak bertakwa. Jangan takwanya hanya di masjid, di rumah nggak bertakwa. Tapi dimanapun engkau berada, jangan kehilangan takwa. Dimanapun engkau berada, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi larangan Allah, dan takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan engkau sedang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, atau dalam keadaan engkau sedang kesusahan sekalipun, bertakwalah kepada Allah. Ini perintahnya Nabi Muhammad. Kau sedang bergelimang harta, kau sedang diberikan banyak kenikmatan sama Allah Ta'ala, jangan lupa bertakwa. Kau sedang diuji sama Allah sekalipun, jangan kehilangan takwamu. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Ada salah seorang ulama ditanya, takwa itu apa? Takwa itu jangan sampai Allah mendapatimu dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai Allah itu kehilanganmu dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dalam perintahnya Allah, jangan sampai Allah kehilanganmu, gak ada di situ. Engkau harus ada di dalam perintah-perintahnya Allah. Dan dalam apa yang diharamkan oleh Allah, jangan sampai Allah mendapatimu di situ. Itu bukan tempatmu. Harusnya kau nggak ada di situ. Itu yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. In waqa'ta fi sayyi'atin, kalau engkau terjerumus ke dalam perbuatan buruk, fafa'al wara'aha hasanah, maka setelah itu lakukanlah dalam setelah itu iringilah, bergegaslah untuk melakukan perbuatan baik. Min salatin, baik itu salat, wasadaqatin atau bersedekah, wasairi ma yusafu bil hasanah, dan seluruh amal-amal yang baik. Fa inna dzalika yarfa'u wa yamhu dzalika sayyi'ah, maka dengan perbuatan itu, perbuatan burukmu itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud di sini adalah perbuatan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, tetap manusia itu kalau mau dapatkan ampunan, mau dihapus sama Allah, dia harus bertobat.
Tapi kalau dosa-dosa kecil, maka bergegaslah untuk melakukan amal hasanah. Namanya manusia, kadang nggak sengaja melakukan perbuatan dosa, dosanya dosa kecil. Setelah kau sadar kau melakukan perbuatan salah, bergegaslah untuk beramal hasanah. Karena apa? Amal hasanah tadi bisa menghapus dosa yang kau lakukan. Seperti apa? Sholat, seperti apa? Wudhu, seperti apa? Sedekah, seperti apa? Beristighfar kepada Allah, minta ampun sama Allah. Semua amal-amal hasanah tadi akan melebur daripada perbuatan dosa yang kau lakukan. Sebagaimana kisahnya Nabhan At-Tammar, yang dia nggak sengaja melakukan perbuatan dosa, datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan dirinya untuk apa? Wudhu, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu. Maka dia tanya, apakah ini untuk saya ya Rasulullah? Enggak, untuk seluruh umatku. Jadi amal hasanah itu bisa menghapus daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan sama manusia. Semakin banyak kita beramal hasanah, semakin banyak pula kesalahan-kesalahan kita yang diampuni sama Allah. Namun kalau itu perbuatan dosa, maka dia diwajibkan bertaubat kepada Allah. Tapi jangan ngentengkan perbuatan dosa ya. Oh, jadi kalau saya habis maksiat melakukan dosa besar, saya sholat, dosa saya diampuni ya. Kalau gitu nggak apa-apa saya maksiat. Kalau gitu nggak apa-apa saya melakukan dosa-dosa kecil. Setelah itu kan saya istighfar, diampuni. Nah jangan. Kalau sampai orang meremehkan perbuatan dosa buat main seperti itu, berarti dia sedang mempermainkan Allah. Yang namanya perbuatan haram itu kalau dilakukan berarti datangkan murkanya Allah. Tapi kan setelah itu saya bisa beramal hasanah. Kalau nyampe, lah kalau pas maksiat meninggal dunia, kalau pas maksiat dicabut nyawanya sama Allah Ta'ala, belum ada ampunan, belum ada kafarah. Yang ada malah kita dalam wafat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, wa'iyadzubillah. Jadi jangan sampai ngeremehkan. Contoh, anak yang cinta sama orang tuanya, ada perbuatan yang dilakukan sama anak, orang tua bisa marah besar. Ada juga perbuatan yang nggak baik kalau dilakukan sama seorang anak, orang tuanya nggak marah besar tapi marah sama dirinya. Apa terus kita mau beda-bedakan? Nggak apa-apa saya tak ngelakukan ini, toh ibu saya paling nggak ngajak ngomong saya 3 hari. Kan saya nggak ngelakukan perbuatan yang seperti ini. Kalau yang seperti ini saya bisa nggak diajak ngomong sama ibu saya 1 tahun. Mau 1 tahun, mau 3 hari, kau jangan bikin marah orang yang kau cintai. Kau jangan bikin marah kekasih hatimu, katanya kau mencintai ibumu, maka jangan lukai hatinya. Jangan kau melakukan perbuatan yang bikin dia kecewa. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan remehkan perbuatan maksiat, mau itu besar, mau itu kecil. Perbuatan dosa itu datangkan murkanya Allah. Yang namanya manusia dimurkai oleh Allah itu nggak baik. Nah, kalau manusia sampai terjerumus ke dalam perbuatan salah, nah setelah itu bergegaslah, iringilah perbuatan salah tadi dengan amal yang baik. Supaya apa? Dosanya atau kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditutup sama Nabi Muhammad dalam hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan perbudi pekerti yang baik. Kalau ketemu sama orang, muamalah sama orang dengan budi pekerti yang baik, dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu sama orang senyum. Ketemu sama orang kalau bicara pakai kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut, yang sopan. Nah, kita diperintahkan untuk budi pekerti yang luhur yang diajarkan sama Nabi. Jangan ketemu sama orang merengut. Jangan ketemu sama orang niatnya baik tapi bahasa yang dipakai tidak baik. Oh, saya urep toh. Kan bisa diganti, oh mas, alhamdulillah kamu dalam keadaan sehat, insyaallah panjang umur, sehat walafiat, kan lebih enak. Nah, terkadang orang nggak nyadar pakai bahasa yang seperti akhirnya nyakitin orang. Suwe ra ketok, tak pikir wis nang lompret atau nang tipes. Nah, jangan seperti itu. Tapi pakai kalimat yang indah, yang orang itu ketemu tuh seneng. Berakhlak, berbudi pekerti yang luhur. Hanya walaupun dengan senyuman saja itu sudah bagian daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita tambahin dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Kemudian dengan perbuatan kita yang baik juga mencontoh akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Karena orang itu kalau berakhlak baik, itu sudah bisa menyenangkan hatinya orang.
Berakhlak itu sudah mendatangkan pahala. Apalagi kalau sampai orang lain itu senang dengan akhlak kita. Itu khalu surur, nyenangkan hatinya orang, ada pahala lagi di atasnya. Makanya kita lihat orang-orang soleh itu gerak-geriknya saja tuh bikin orang bahagia. Kita duduk tuh merasa nyaman, kita duduk merasa betah. Masuk ke tempat itu sumpah keluar dalam keadaan bahagia, hanya karena duduk dengan orang yang soleh. Karena apa? Akhlaknya. Kalau moralnya nggak baik, akhlaknya nggak nyontoh Nabi Muhammad, akhlaknya bejat, nggak ada yang betah duduk sama orang tersebut. Yang ada malah sakit hati. Tapi kalau akhlaknya baik, itu meninggalkan kesan yang indah. Meninggalkan kesan yang indah. Dulu ada seorang pembantu, seorang pembantu akhlaknya baik, budak. Nah, karena akhlaknya baik justru sampai menjadikan apa? Majikannya memerdekakan dirinya. Memerdekakan dirinya bukan karena dia membayar dirinya, bukan, tapi karena budi pekertinya. Berapa banyak juga seseorang yang sadar karena apa? Budi pekertinya manusia. Kita sudah sering dengar kisahnya Malik bin Dinar yang punya tetangga seorang Yahudi, mancing marahnya Malik bin Dinar, bikin kamar mandi satu tembok dengan temboknya Malik bin Dinar sampai kotorannya itu ngerembes masuk ke tempatnya Malik bin Dinar. Tapi Malik bin Dinar tetap berpegang teguh kepada akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetangganya nih mancing, tapi sabarnya Malik bin Dinar luar biasa. Sampai tetangganya nggak kuat, orang Yahudi tadi. Kau nih saya begini kan kau nggak pernah marah, kau nggak pernah negur saya. Apa jawab Malik bin Dinar? Karena Nabi saya Muhammad SAW mewasiatkan, mazala Jibril yusini bil jar. Saking indahnya akhlak orang Muslim, akhirnya orang Yahudi tadi justru masuk Islam karena apa? Akhlak. Dan masih banyak akhlak, bukan hanya di zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in, zamannya para ulama-ulama kita. Berapa banyak orang-orang yang mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah, perantaranya apa? Akhlak, budi pekerti yang luhur. Maka dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan kita untuk mempergauli manusia atau bergaul dengan manusia dengan budi pekerti yang luhur. Min tabassumin fi wujuhihim, senyum di wajah-wajah mereka, wa rifqin walayin fi ta'amuri ma'ahum, lemah lembut ketika bermuamalah dengan mereka. Faman fa'ala dzalika hazad dunya wal akhirah. Kalau orang lakukan itu maka dia mendapatkan keberuntungan, kemenangan di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah ditanya, akatsar ma yudkhilun nas al jannah, siapa manusia yang paling banyak masuk ke dalam surganya Allah? Jadi Nabi Muhammad ditanya, maka dijawab sama Nabi Muhammad, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak masuk ke dalam surganya Allah adalah siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang budi pekertinya luhur. Jadi bertakwa kepada Allah dan berbudi pekerti yang luhur itu termasuk amalan yang kelak bisa apa? Menjadikan manusia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amalan ini diterima sama Allah, dia mendapatkan rahmatnya Allah, dan dengan rahmatnya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi penduduk surganya Allah paling banyak siapa yang dimasukkan sama Allah Ta'ala? Nabi Muhammad ditanya, ya yang ketika hidupnya bertakwa kepada Allah dan juga budi pekertinya luhur, senantiasa takut sama Allah. Jadi orang mukmin itu orang yang takut sama Allah Ta'ala. Dan orang yang beriman itu nampak tanda-tandanya dalam dirinya. Apa? Matanya takut sama Allah, telinganya takut sama Allah, tangannya takut sama Allah, hatinya takut sama Allah, perutnya takut sama Allah, kakinya takut sama Allah, tangannya takut sama Allah. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang takut kepada Allah dengan segenap anggota tubuhnya. Matanya nggak berani digunakan untuk ngelihat yang diharamkan oleh Allah. Tangannya nggak berani dilakukan untuk apa? Zalimin orang, ngambil haknya orang, nggak berani. Kakinya nggak berani digiring ke tempat-tempat yang dimurkai sama Allah. Nah ini takwa.
Jadi takwa itu membentengi manusia dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu. Kata Nabi Muhammad apa? Jangan kalian tuh saling mendengki. Jangan kalian tuh saling curang. Dalam perniagaan jangan sampai curang. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling memusuhi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin. Kemudian kita dilarang sama Nabi Muhammad juga apa? Ada orang sudah punya transaksi sama orang, kita kemudian datang beli punya saya saja. Punya saya barangnya lebih bagus, harganya lebih murah. Padahal orang itu masih punya transaksi dengan atau proses jual beli dengan orang lain. Tapi kita diperintahkan sama Nabi Muhammad apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka jangan ada kezaliman, jangan ada kebohongan, jangan ada ketidakpedulian, jangan sampai menghina atau merendahkan saudara. At-taqwa hahuna. Nabi Muhammad bilang takwa itu letaknya di sini. Beliau mengisyaratkan ke dadanya. At-taqwa hahuna thalatha marrat. Diulang sama Nabi 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Diulang sama Nabi 3 kali. Bi hasbi mri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina sesama muslim cukuplah disebut sebagai kejahatan. Jadi orang yang menghina muslim itu termasuk bagian daripada perbuatan kejahatan. Jangan sampai kita menghina saudara muslim kita, karena muslim itu sesama muslim darahnya haram dan juga kehormatannya dijaga. Tidak boleh kita menumpahkan darahnya seorang yang beriman kepada Allah, dan juga kita nggak boleh merendahkan kehormatannya. Yang ada kita diperintahkan untuk menghormati kehormatannya. Dan kita saudara dengan muslim yang lainnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apa definisinya takwa, beliau jelaskan at-taqwa hiya al-khaufu minal jalil. Takwa itu takut kepada yang maha agung, takut kepada yang maha mulia, yaitu Allah Ta'ala. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa yang diturunkan, yaitu mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan yang sedikit yang diberikan sama Allah, dia cukup. Merasa cukup, ridha dengan pemberiannya Allah. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan kemudian apa? Mempunyai persiapan untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Kita pergi mau kemana? Jagong misalnya. Ada pernikahan. Di mana? Di Surabaya. Berangkat ke Surabaya, niatnya untuk apa? Kondangan. Bukan terus sampai Surabaya siap-siap untuk tinggal sampai mati kan? Kan niatnya cuma kondangan. Kampung halaman kita bukan di Surabaya. Hadir, selesai kondangan, ya siap-siap balik ke kampung halaman kita. Bukan terus menetap di sana sampai mati. Begitu juga dengan dunia. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Kita akan kembali ke kampung halaman kita yang disebut dengan kampung akhirat. Maka semasa hidup di dunia kau sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk merawat ladangmu di akhirat. Yang nabungnya banyak nanti ngerasakan nikmatnya banyak. Dunia ini mazra'ah, ibarat sawah perkebunan. Maka tanamlah yang baik-baik supaya nanti kalau panen kau nikmatin yang baik-baik. Ini dunia, ladang amal. Seperti dikisahkan dulu ada seorang raja punya menteri 3. Menterinya disuruh pergi ke hutan. Pergi ke hutan cari buah, sak tangkainya kalau perlu. Masukkan ke karung sebanyak mungkin. Ada menterinya yang masuk merasa apa, ini raja kurang kerjaan. Masa saya disuruh ngambilin buah-buahan? Penuhin karung ini dengan buah-buahan. Saya ini menteri kok. Tapi karena yang merintah raja, tapi karena dia malas, akhirnya apa? Segala macam dimasukkan. Tangkainya, buahnya. Yang penting apa? Karungnya kebak.
pasir, batu semua masuk. Yang penting apa? Karungnya kebak. Selesai yang kedua, menteri yang kedua juga gitu. Ya buahnya dimasukkan tapi dia nggak peduli, buahnya busuk dimasukkan, yang penting apa? Karungnya kebak. Menteri yang ketiga enggak, milih buah-buah yang bagus sama tangkainya supaya bertahan lama, dipenuhi, isinya semuanya indah. Selesai ngumpulkan tiga-tiga sama rajanya dipanggil, terus apa? Diasingkan. Dia panggil prajuritnya, ini bawa ke hutan antah belantah sana padang pasir. Ini yang sana juga bawa ke antah belantah sana. Diasingkan selama 1 bulan. Nah yang tadi cuma ngebaki karungnya, cuma pakai tangkai dedaunan, dia nggak punya makanan kecuali itu. Akhirnya apa? Gelo, rugi. Kenapa tadi saya nggak ngambil buah-buahan yang bagus buat bekal saya selama 1 bulan ketika diasingkan ini? Akhirnya apa? Makan daun, makan tangkai. Yang satunya segala macam buah dimasukkan, mau busuk, mau enak, mau tidak enak dimasukkan. Akhirnya nyesel juga, kenapa saya nggak ngumpulkan buah yang baik? Coba kalau ini 1 karung saya penuhin buah, nggak kelaparan saya sekarang. Nah yang satunya yang taat tadi, ketika disuruh ngumpulkan buah 1 karung, diambil buah yang bagus-bagus, 1 bulan santai, nikmat. Lapar ngeleh jeruk masih enak, lapar ngeleh semangka masih enak. Karena apa? Tadi betul-betul milih yang bagus. Nah itu kehidupan kita di dunia. Kalau asal-asalan ya nanti kita nyesel. Ya Allah, kenapa tadi waktu di hutan saya nggak ngambil yang bagus-bagus buahnya? Ya Allah, kenapa saya waktu di dunia nggak gunakan waktu saya untuk banyak ibadah kepada Allah? Nggak gunakan waktu saya untuk thalabul ilmi? Nggak gunakan waktu saya untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi? Nanti akan nyesel. Seperti menteri-menteri tadi yang diperintahkan sama raja. Nah mumpung kita masih diberikan kehidupan di dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita jadikan hidup di dunia ini sebagai ladang amal kita, yang insya Allah kalau akan membahagiakan kita ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Hurairah pernah ditanya tentang takwa. Apa itu takwa wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab, hal akhadta tariqan dza syauqin. Kata Abu Hurairah, pernah enggak kau jalan di jalan yang banyak durinya? Jadi ini yang nanya sama Abu Hurairah, takwa itu apa? Kata Abu Hurairah, kau pernah jalan di jalan yang banyak durinya enggak? Kata orang tersebut, na'am, ya pernah lah. Jalan di situ banyak durinya pernah. Fa kaifa sana'ta? Kata Abu Hurairah, kalau kau jalan di jalan yang banyak durinya, apa yang kau lakukan? Apa yang kau perbuat? Maka dijawab sama orang tersebut, idza ra'aitu syauq azaltu anhu. Kalau saya lihat duri ya saya inggirkan, saya jauhkan supaya enggak saya injak. Maka kata Abu Hurairah, itulah takwa. Kalau kau jalan di jalan kau dapatkan perbuatan maksiat, ada sesuatu yang haram, maka kau jauhi, karena itu ibarat duri yang kelak akan menyakiti dirimu. Kalau kau melakukan perbuatan maksiat, kau nanti akan dihukum sama Allah Ta'ala. Perbuatan maksiat itu ibarat duri. Sebagaimana kalau kita jalan ada duri, tidak mau kita injek. Contoh, kita keluar dari Masjid Segaf depan ini, depan jalan tiba-tiba banyak durian. Misalnya ada truk bawa durian jatuh, tapi pecah, kulitnya berserakan di situ. Apa terus kita mau jalan kita injek-injekin? Kan enggak. Kalau ada duri, ada paku, kita minggir, menghindar, atau kita inggirkan. Nah kalau sama durinya durian saja, atau paku saja, kita minggirkan diri kita supaya enggak tercelakakan. Lah bagaimana dengan duri yang kelak akan menjadikan kita dihukum sama Allah di akhirat? Harusnya kita jalan, kalau ada perbuatan-perbuatan yang buruk kita inggirkan, kita jauhin. Sebagaimana kita menginggirkan duri, sebagaimana kita jauhkan duri yang ada di muka bumi ini. Itu takwa. Jadi Sayyidina Abu Hurairah memberikan penjelasan takwa yang bisa lebih mudah dipahami. Pernah jalan di tempat jalan yang banyak durinya? Pernah. Apa yang kau lakukan? Ya saya inggirkan. Atau saya yang jauh daripada duri. Itu takwa. Kau jalan di muka bumi ini, ada benalu-benalu atau duri-duri perbuatan maksiat, jauhi. Itu yang disebut dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bertakwa, jadikan keluarga kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan taufik kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang siap untuk meninggalkan dunia yang fana ini dengan amal-amal yang baik dalam keadaan dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى قد مت الأسباب مستدركا بعدما مال. يا واسع الجود جودك فالخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا مجيد الخلق درا موسيع الكل برا أسألك أسبل سترا على القبائح والأخضار. يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنانك مسيري واخدم بالإيمان الآجال وصل في كل حال على مزيل الضلالة من كلمته الوزالة محمد الهادي الدال. والحمد لله شكرا على نعم منه تدرى نحمده سرا وجهرا وبالغدو والآصال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنت القبول تمام كل شر معمول صلاح حسن ظاهرا باطنا دافئة لكل شر جالبة لكل خير. الله يفتح علينا وعليكم فتوى العارفين فكرنا لكم في الدين وعلمنا لكم التعويل ورزقنا لكم سواء السبيل ويجعلنا لكم مولى مع أتقياء الصلحاء ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد ثم في طاعة الله ورضاه فيه خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقرابتنا في ديننا ما للقدر ينسى وذكر. ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلا أنت يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقرنا بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد
وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه